Welcome to our podcast. Podcastnya Formasi Militer Universitas Pertahanan. Salam bela negara. Kembali bersama saya Muhammad Ridli Aprianto dan gue Musafir Furqan Baihaqi. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai farmasi militer sendiri. Kalian pasti pada mau tahu kan apa itu farmasi militer sendiri? Nah, tepat sekali. Pada kali ini kami menghadirkan narasumber yang tentunya sangat familiar bagi kalian, especially bagi para farmasis di luar sana. Ya, bukan hanya itu. Beliau juga sudah mendapatkan gelar sebagai guru besar dari salah satu PTN favorit di Indonesia. Apalagi pada saat ini beliau sedang menjabat sebagai PLH Dekan Fakultas Farmasi Militer Universitas Pertahanan. Nah, penasaran kan? Penasaran? Baik, ayo kita langsung sambut saja. Profesor Dr. Apoteker Yadiana Araham MS. Selamat datang Prof di podcast kami. Terima kasih sudah diundang. Siap. Gimana Prof kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puasa tapi harus tetap semangat ya. Tetap semangat ya Prof. Jadi gini Prof, pada episode kali ini kita tuh pengen tahu sendiri sih jadi kita tuh telah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman luar kita di sana. Kita telah mendapat pertanyaan yang mengenai farmasi militer. Jadi selagi ada Prof di sini, kita pengen tahu apa sih sebenarnya farmasi militer itu sendiri? Ya, saya coba menjawab ya. Mungkin ada jawaban lain selain yang saya jawab. Tetapi memang farmasi militer ya farmasi ya dididik menjadi farmasis ya tentu berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Akan tetapi farmasi militer itu karena ada militernya, Fakultas Farmasi Militer, jadi dididik itu nanti para farmasis itu mempunyai semangat bela negara yang tinggi, kemudian juga ditujukan untuk apa? Bisa mengatasi ya tantangan terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu pendidikannya itu sebenarnya sama dengan di luar ya. Lebih kurang 80% akan sama kurikulumnya, tetapi ada 20% kurikulum keunikan, kurikulum itulah unggulan untuk farmasi militer yang tidak didapatkan di luar. Jadi dan juga di sini ada ini ya pendidikannya kan pendidikan militer. Ya kamu kan dididik secara militer. Sebelum masuk sini Akmil ya di Magelang, kemudian di sini juga mendapatkan kemiliteran benar-benar seperti militer. Namanya Fakultas Farmasi Militer. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya, Prof. Jadi teman-teman, Fakultas Farmasi Militer ini sama seperti pada umumnya fakultas farmasi di luar, namun ada 20% tambahan kurikulum dari kemiliteran ya dosen. Ya, unik yang hanya dimiliki oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Misalnya, ya mungkin saya tambahkan, kalau di luar kan ada farmasetika dasar ya dan lain-lain, juga ada teknologi farmasinya, tapi kita kan punya nutraceutical tempur. Untuk bertempur itu seperti apa nutraceutical yang dibuat. Kemudian juga di dalam kosmetikologinya ada misalnya membuat lotion anti ikan hiu, kan di luar ada. Ya, dan juga ada CBRNE nanti ya, chemical, biologi, kemudian radioaktif, nuklir dan eksplosif, itu juga nanti dipelajari di sini ya. Yang di luar itu tidak ada. Wah, makin tambah semangat ya kita kan belajarnya nanti. Jadi sebenarnya sama ya sebenarnya, cuma ada 20% tadi kurikulum unik yang dihadirkan di sini. Nah, selanjutnya ini Prof, kan setahu orang luar juga latar belakang Prof itu dari sipil. Ya. Nah, bagaimana pendapat Prof setelah bekerja sekian lama di bidang farmasi tiba-tiba muncul pendirian Fakultas Farmasi Militer ini, Prof? Gimana pendapat Prof? Ya, jadi memang saya dari sipil, kebetulan saya ditugaskan ya di sini untuk karena ini program studi baru ya, fakultasnya juga baru, mungkin ada pengalaman yang sudah saya dapatkan tentunya dalam bidang akademik ya. Kalau kemiliteran saya belajar lagi di sini. Nah, diletakkan di sini saya menambah mendapatkan hal yang luar biasa, wawasan tentang kemiliteran, dan saya melihat bagaimana para kadet itu bukan dididik tetapi diberikan pembelajaran ya, muatan-muatan militer yang bagi saya itu luar biasa, kedisiplinan. Saya bisa membandingkan dengan yang di luar. Di sini nggak ada yang telat kan? Siap tidak Prof? Iya. Kemudian menghormati dosen. Ya setiap mau kuliah laporan, gitu kan?
Yang itu saya tidak dapatkan mungkin di beberapa tempat ya, yang saya pernah diundang atau saya ngajar gitu ya, itu nggak saya dapatkan. Kemudian juga concern terhadap bela negara. Zaman sekarang ini milenial kan luar biasa, gadget. Ya di sini nggak boleh pakai gadget ya. 2 minggu sekali pegang handphone kan. Iya, kalau anak saya nggak megang handphone 2 jam dia kelojatan itu ya. Tapi kamu tuh luar biasa. Jadi dididik di sini supaya punya jiwa bela negara, serius, disiplin. Yang disiplin itu juga penting ya. Dan kemudian juga di sini ada leadership, kan ada kuliah leadership ya, tentang kepemimpinan. Jadi sudah kelihatan ini dari awal ya, kadet-kadet itu sudah kelihatan jiwa-jiwa kepemimpinannya ya, seperti itu. Jadi saya ditugaskan ke sini ya, syukur alhamdulillah. Saya juga ada dampak ke saya terhadap kedisiplinan, tegas ya begitu ya. Kemudian juga mempunyai ya semangat bela negara ya, karena beberapa kegiatan kan selalu salam bela negara, itu kan bergelora itu ya. Dan kemudian hampir beberapa kali itu mendengarkan lagu-lagu mars ke ke Indonesiaan, cinta NKRI, itu luar biasa ya. Jadi di sini yang kita perlu garis bawahi, jadi farmasi militer ini nih kan ada militernya ya Prof. Ya. Tadi Prof udah jelasin kalau kedisiplinan yang tinggi terhadap militer. Yang kita ketahui kan kalau farmasi di luar sana banyak praktikum, laporan, nah sehingga dengan kedisiplinan ini sehingga mahasiswanya ini selalu lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, jadi nggak ada tunda-tunda. Kita juga itu yang kita rasakan, Bli. Iya, dan tadi kan Prof juga bilang beliau bangga, bersyukur masuk sebagai dekan di sini. Kami juga bangga sebagai mahasiswa. Iya, Bro. Ya apalagi yang prestasinya siapa sih yang nggak kenal sama Prof ini ya, Diana kan? Ya kamu aja yang kenal. Pasti teman-teman farmasis di luar sana banyak yang kenal. Ya Prof. Jadi selanjutnya ini Prof. Kita kan setelah menempuh pendidikan di sini begitu lama Prof. Dimana kita di sini tadi udah jelasin kurikulumnya ada kurikulum unik sama 20% kurikulum unik sama kurikulum biasa 80%. Jadi apa sih yang diharapkan, outcome-nya itu apa sih yang diharapkan sama lembaga ini Prof? Ya, outcome-nya tentu kita melihat saja profil lulusan yang kita inginkan. Ya, profil lulusannya adalah sarjana farmasi yang mempunyai semangat bela negara yang tinggi dan juga bisa mengatasi ya terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional. Jadi kamu nanti luarannya setelah S1 kan lanjut ke apoteker. Jadi outcome itu jadi output itu adalah sarjana farmasinya. Outcome-nya itu kamu bisa berperan. Ya kan, profil lulusan kamu bisa bekerja di mana, di rumah sakit. Tentu sebelum jadi apoteker ya sebagai TTK di sana, tenaga teknis kefarmasian. Tapi bukan itu, kita harus sampai apoteker. Jadi setelah ini nanti harus ada lagi ya prodi baru apoteker kalau kita akreditasinya bagus gitu ya. Setelah itu kamu outcome-nya kamu bisa berperan, bermanfaat untuk siapa? Untuk TNI. Kan kamu punya ikatan dinas 10 tahun. Kamu bisa bekerja di lembaga farmasi, ini luar biasa loh. Di TNI itu lembaga farmasinya banyak. Jadi saya sih yakin tidak ada yang nganggur gitu ya. Saya barusan rapat saya tanya berapa sih kebutuhan farmasi setiap tahun itu Bu, di Lavi AU, Lavi AL, Lavi AD itu pasti memerlukan farmasi. Selain itu mungkin nanti ada yang mau jadi PNS, ya bisa ke puskesmas. Ya kan kamu tuh dididik militer luar biasa, jadi ke pelosok juga karena udah biasa ini kan sudah biasa berbaris dan lain-lain ya, dan disiplin ya. Jadi biasa menahan rindu ya Prof, jauh dari keluarga. Iya, jadi kamu udah terbiasa ya kan, setahun ini kan juga nggak pulang ya. Nah jadi outcome-nya itu adalah output kamu lulus. Outcome-nya kamu bisa bermanfaat. Ya, bermanfaat di mana? Ya di lembaga-lembaga TNI tadi yang saya bilang, lembaga farmasi banyak, kemudian rumah sakit kan juga TNI banyak, kemudian bisa di apotek atau di mana lagi? Ya, kalau industri farmasi kan Lavi tadi ya, Lavi kita tuh banyak, ada Labiofarm, ada Labiomed, kemudian Lavi AU, Lavi AD, Lavi AL. Nah, kamu kalau memberikan peran, itulah outcome kita. Jadi output, kalau nggak sampai outcome itu percuma, ya. Gitu. Jadi
outputnya kita tetap sebagai sarjana farmasi, namun lebih Iya. berperan penting di bidang pertahanan ya. Iya, jadi kamu nanti setelah jadi sarjana farmasi harus lanjut lagi jadi apoteker. Oh, Jadi tetap lanjut. kamu bisa bekerja sebagai penanggung jawab ya nanti di industri di lapi-lapi itu. Siap. Kemudian di instalasi farmasi di rumah sakit, kan rumah sakit TNI banyak. Siap. Kemudian juga di apotek ya. Kemudian distribusi misalnya di PBF bisa seperti itu. Saya yakin TNI juga mengelola ya untuk distributor obat kan. Jadi masih ada lah lembaga-lembaga farmasi pemerintah yang contohnya kayak tadi Lavia L, Lavia AU, Lavia AD, Labiova. Instalasi farmasi di rumah sakit TNI. Ya. Atau kalau kamu nanti jadi PNS kan kamu bisa juga di tempat-tempat mungkin ya di BUMN, tapi saya tuh kurang Belum oh, iya. Mungkin masih di dalam lingkungan Kemhan ya. Iya, harusnya di dalam lingkungan Kemhan. Selanjutnya dengan kan tadi kami udah menanyakan apa sih farmasi militer itu, bagaimana pendapat Dekan tentang farmasi militer dan apa outcome yang diharapkan nanti. Nah, selanjutnya kami ingin bertanya dengan nih, bagaimana sih latar belakangnya bisa terbentuknya Fakultas Farmasi ini? Iya, ini kan ini tergerak karena kemarin itu Unhan ya, tentang Unhan ya. 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 Kalau di dunia di tahun 1957 FIP itu sudah ada military Sudah ada. pharmacy and emergency. Jadi military and emergency pharmacy itu sudah ada di tahun 1957. Tahun 63 kemudian dia terpisah menjadi section sendiri, menjadi bagian sendiri ya, menjadi tadi ya military and pharmacy and emergency response operation ya, itu sudah ada. Jadi di badan farmasi dunia sendiri sudah ada. Lalu fakultas farmasi militernya di dunia udah ada. Jadi untuk military farmasi memang mereka itu selesai nih di sekolah biasa, universitas biasa, tapi kemudian lanjut masuk ke militeran. Jadi Unhan ini luar biasa karena dari S1 gitu. Di Malaysia juga ada. Saya tanya teman saya di Malaysia ada Defense University juga. Kemudian di Thailand ada Defense University, ya kedokterannya ada di India, di Vietnam ya, kemudian di Ceko. Nah yang kemarin yang kita undang menjadi pembicara dari Bundeswehr ya, Jerman itu. Nah mereka kan kemarin cerita dididiknya umum dulu, kemudian nanti kemiliteran. Dan itu luar biasa kan, mereka bisa ini sampai ke Afghanistan ya, kemana-mana untuk itu pertahanan negara dan mendukung kedaulatan negara itu. Nah kalau di sini di Unhan ini kan memang semangatnya itu karena ada global pandemic, terutama COVID-19. Sebenarnya bukan hanya COVID-19 nantinya ya, pandemik apapun itu harusnya ada peran dari ini ya, dari militer ya, dalam hal kalau kita balik lagi ke FIP itu kan emergency disaster ya, jadi emergency dan juga ada bencana-bencana, itu harusnya memang yang maju itu militer. Nah, apalagi militer yang mempunyai pengetahuan yang relevan dengan kesehatan. Kita punya kedokteran, ada farmasi, kemudian ada MIPA ya, kemudian ada teknik. Nah, teknik itu nanti misalnya buat bangunan yang kuat supaya enggak ini ya, misalnya ada gempa dan lain-lain. Nah, itu ini urusannya teknik. Jadi itu semangatnya. Semangat itu dan juga semangat kemandirian bahan baku obat kalau untuk farmasi, kemandirian vaksin. Kamu merasakan tidak? Ya, waktu kita pandemi dapat obat itu juga susah karena kita impor. Ya kan? Kita impor tuh 95%. Nah, maka semangat ingin membuat obat secara mandiri, makanya kita canangkan ya, kemarin ada namanya kolaborasi heksagonal dalam hal kemandirian bahan baku obat dan vaksin. Nah, untungnya kita punya Labiovac. Saya sudah ke sana itu, Labiovac itu. Nah, itu di Indonesia kan hanya Bio Farma ya. Kemudian ini dengan di backup, bukan di backup ya. Mereka kerjasama dengan Labiovac untuk membuat vaksin. Iya, supaya Indonesia ini juga nanti suatu saat bisa mandiri, bukan hanya untuk COVID-19 ya. Karena kan vaksin yang lain juga banyak ya, yang sedang diteliti dan nantinya dibuat. Nah, jadi itu, tetapi bukan hanya terbatas pada hal itu saja ya, karena ya kalau ada bencana kan, kalau militer itu lebih siap, dia bisa ke pelosok-pelosok karena sudah dididik. Ya kalau udah biasa nyusup-nyusup kan, meninggalkan keluarga sudah biasa kan. Nah jadi kalau ditugaskan ada bencana itu militer harus siap.
apalagi tadi punya ilmunya. Mohon maaf ya, saya bukan underestimate sama yang saya militer bukan farmasi atau kedokteran, tapi kalau punya ilmunya kan ada nilai tambah. Oh hebat, militer kemudian farmasi nanti ke daerah terus memberikan ya ini ke masyarakat, itu lulusan mana Unhan gitu. Pengabdian masyarakat ya. Iya, Pengmas ya kan? Siap, benar. Iya, dan Tridharma juga bisa. Kamu sekarang kan kampus Merdeka itu mahasiswa bisa mengajar, memberi pengajar misalnya ke pelosok anak-anak SMP, SD gitu ya, yang mungkin dia nggak mendapatkan apa namanya ya. Jadi kan atau kamu memberikan apalah nanti di sana itu bisa kan ada 8 kegiatan yang masuk kampus Merdeka, yang masuk kegiatan kampus Merdeka. Kamu bisa milih. Salah satunya adalah mengajar, ya. Jadi misalnya nanti ada waktu ya untuk kegiatan ekstrakurikulernya bisa seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi, kalau latar belakang terbentuknya farmasi militer itu, jadi sebelumnya emang udah ada di luar negeri. Ya. Tapi kalau ini untuk Unhan ini, yang di Indonesia ini, itu mulai dari S1 sudah apa namanya? Udah di kemiliterannya. Kalau di luar sana itu masuk apa namanya? fakultas umum dulu. Masuk fakultas umum dulu baru diarahkan kayak kalau misalnya ini mah SPOPK ya, Bi. Iya, SPOPK kalau. Jadi tadi apa yang telah ditanyakan, beberapa pertanyaan ini yang apa? Jadi total seluruhnya apa perbedaan sih dari farmasi yang biasa sama farmasi militer ini, Prof? Iya, jadi kalau dilihat visi kita itu visi prodi ya, ingin mendidik ini ya sarjana farmasi yang unggul. Tetap disebut bidang-bidang farmasinya unggul dalam ini apa namanya sains farmasi, ya. Kemudian teknologi farmasi ini farmasi klinik dan farmasi militer. Sebenarnya yang dua ini sih hampir sama dengan yang tadi, ada militernya. Dan tadi saya bilang ada keunikan kita itu kalau dilihat ya, keunikan itu 20%. Nah, saya hitung-hitung di kurikulum kita itu 20%. Tetapi kalau dijumlahkan lagi dengan kuliah-kuliah universitas kan kamu dapat juga ilmu pertahanan. Itu mungkin ya kira-kira 22%. Jadi bedanya dengan yang farmasi lain, jadi kamu tidak akan kalah untuk ilmu farmasinya karena kita mengikuti kurikulum inti yang dicanangkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Tetapi kita punya kekhasan, kekhususan, yaitu militernya itu militer. Dan kemudian kamu itu kan juga mengikuti pendidikan militer yang tidak didapatkan oleh yang lain. Kampus yang lain. Jadi kan kamu merasakan tuh bagaimana pendidikan militer itu. Ya kan di sini dari jam 4 pagi sampai tidur lagi, diatur lagi. Ada jadwalnya. Istilahnya 24/7 lah. Dan kemudian Sabtu Minggu ada kegiatan yang memang sudah diatur. Tiap hari Jumat kamu ikut merpati putih, silat. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi tadi udah dijelasin bedanya juga. Kita nih bukan mahasiswa juga, kita panggilnya juga kadet di situ. Kadet mahasiswa, ada kadetnya. Itu karena kita seperti militer. Jadi kalau di luar sana mahasiswa militer itu disebutnya juga kadet. Jadi kita juga di sini kadet juga, mahasiswa juga. Jadi kayak suatu hal yang berat ditambah hal yang berat lagi. Tapi hal yang berat itu harus kita jalani. Iya, kalau misalnya dipikirin terus ya nggak jalan-jalan, harus dinikmatin lah. Karena farmasi sudah berat, apa kimia berat ya? Farmasi berat ditambah militernya, yang militernya. Kemudian tambah militer ya. Tapi makanya saya bilang tuh saya acungin jempol nih milenial sekarang generasi Z ya, itu luar biasa. Sudah militer, kemudian ilmu yang diambil adalah farmasi. Itu kan top banget itu ya. Siap, Prof. Udah, apalagi ditambah praktikum. Mungkin teman-teman farmasis di sana udah pada relate lah dengan praktikum, dengan pulang pergi pagi belum lihat matahari, sorenya nggak lihat matahari lagi. Iya. Praktikumnya aja di lembaga TNI loh. Iya. Lembaga Farmasi Angkatan Laut. Memang udah militer banget kan. Mungkin sekian dari
pertanyaan-pertanyaan kami, Prof. Kami ucapkan terima kasih Prof atas kesediaannya dan waktunya, Prof. semoga menjawab rasa penasaran teman-teman yang di luar sana yang bertanya. Yang ada yang penasaran lagi kan? Iya. Kalau penasaran yang belum masuk farmasi Masuk, militer gitu kan. Apalagi kalau ada yang mau bertanya tentang farmasi militer, silakan komen. Ya, di kolom komentar ya, langsung nanti kita adain podcast lagi. Oke? Jangan lupa tadi ngisi kolom komen sama Subscribe lah. subscribe, jangan lupa. Okay. See you on the next episode of podcast Farmasi Militer. Salam Negara.